riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan dunia itu lebih rendah dibandingkan bangkai kambing yang punya telinga yang kecil. Dibandingkan bangkai saja, itu dunia lebih rendah dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita akan belajar bersama lagi tentang satu tema yang saya kira setiap hari kita merasakan ujian dalam bentuk yang akan kita bahas, yaitu bagaimana mensikapi dunia. Ian Antono dan Taufik Ismail itu tahun 77 nulis syair lagu yang luar biasa, yaitu Panggung Sandiwara, yang menggambarkan bahwa dunia ini panggung sandiwara. Begitu banyak peran yang mesti kita perankan, tapi banyak orang yang main-main berpura-pura, tapi ada orang yang mensikapi dunia secara wajar. Fitrah manusia, siapapun dia, saya kira memang setelah diinstal oleh Allah, punya fitrah itu mencintai dunia. Di dalam Al-Quran misalkan Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Surat Ali Imran ayat 14. Dari ayat ini Allah sendiri mengatakan bahwa telah dibuat manusia itu mencintai, punya keinginan untuk mencintai apa? Perempuan atau pasangan, ya, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, kemudian mencintai anak-anaknya, mencintai harta yang banyak, apakah itu emas, apakah itu perak, ataukah kemudian binatang ternak, kemudian kuda tunggangan atau mobil lah dalam bahasa kita. Wal hars, kita juga ditentukan, bahkan Al-Quran mengatakan manusia itu mencintai ladang, mencintai tanah, mencintai sawah, perkebunan dan sebagainya. Tetapi setelah Allah mengatakan memang manusia dibuat oleh Allah senang kepada dunia sebagaimana gambaran ayat tadi, ayat itu kemudian di akhir-akhirnya mengatakan zalika mataul hayatid dunya, itu semua adalah kenikmatan dunia. Dan Allah mengakhiri Ali Imran ayat 14 ini dengan mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan sesungguhnya di sisi Allah ada kesudahan yang lebih baik. Bahkan Rasulullah dalam riwayat Muslim mengatakan innad dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ini manis, ya, dunia ini hijau, artinya sesuatu yang memang menyenangkan. Wa innallaha mustahlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, telah menjadikan engkau wahai manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, di dunia. Fayangduru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana kita mensikapi dunia yang memang manis, memang hijau, menyenangkan itu. Fattaqud dunya, maka Rasulullah mengatakan hati-hatilah kalian di dalam mensikapi dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dalam mensikapi perempuan atau pasangan kalian. Dunia di dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi digambarkan kenikmatannya, nilainya tidak sebanding dengan akhirat. Fama mata'ud hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Surat At-Taubah ayat 38 mengatakan, maka sesungguhnya kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat itu sangat kecil. Bahkan kemudian di dalam surat A'la ayat 16 sampai 17 Allah memberikan kita sebuah gambaran, bal tu'thirunal hayatad dunya
orang-orang kafir itu memperbanyak kehidupan dunianya, wal akhiratu khairu wa abqa, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudara-saudaraku, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita tentang dunia dibandingkan dengan akhirat. Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, mal hayatud dunya, sesungguhnya dunia fil akhirati dibandingkan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asba'uhu, seperti seseorang yang mencelupkan jarinya, ada yang mengatakan jari telunjuknya, fil yami, ke lautan, fayarnduru bima yarji'u, kemudian diangkat jari telunjuknya itu, yang terangkat, yang tersisa, yang nempel dari telunjuk itulah gambaran dari dunia, begitu sedikitnya dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan dunia itu lebih rendah dibandingkan bangkai kambing yang punya telinga yang kecil. Dibandingkan bangkai saja, itu dunia lebih rendah dari itu. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh mencari dunia? Apakah kita tidak boleh memiliki dunia? Boleh mencari dunia, boleh memiliki dunia, tapi kesadaran bahwa dunia itu di dalam Al-Quran, misalkan Al-Hadid surat 57 ayat 20 itu digambarkan begitu Allah mewanti-wanti umat manusia. I'lamu, ketahuilah wahai sekalian manusia, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, laibun walahwun, hanyalah main-main, sendagura, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga atas pencapaian dunianya, watakatsurum fil amwat, kemudian kita berlomba-lomba, kemudian menunjukkan siapa yang paling banyak dunianya. Hanya itu isinya. Oleh karenanya, dunia boleh kita miliki, kita boleh mencari dunia. Yang tidak boleh adalah kita kemudian lupa akan tujuan kita hidup di dunia ini. Tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi harus dirubah bahwa dunia harus kita akhiratkan. Bagaimana kita jadikan dunia, kita sikapi dalam konteks tasawuf, misalkan kita bersikap zuhud. Zuhud itu kita tidak melekat, kita tidak attachment sama dunia yang kita miliki, kita tidak menjadi budak atas dunia, atau dalam bahasa agama kita bukan orang-orang yang hubbud dunia, yang sangat mencintai dunia, yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, bahkan dunia melelehkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang mengembara, orang asing yang mengembara, atau seperti orang yang dalam perjalanan. Artinya apa? Itu semuanya hanya sementara. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas 77 saya kira menjadi sikap yang moderat, sikap yang luar biasa ditawarkan oleh Islam ketika kita berhadapan dengan dunia. Carilah akhirat sebagai tujuan akhirmu, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Jadi yang paling penting sesungguhnya, apakah tujuan hidup kita akhirat ataukah tujuan kita cuman dunia? Sebab kalau tujuan kita akhirat, maka dunia akan ikut kita. Tetapi kalau tujuan kita dunia, kita akan mengorbankan akhirat yang kata Al-Quran tadi, khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Makanya Rasulullah dalam riwayat hadis At-Tirmidzi mengatakan, mangkanal akhiratu hammahu, barang siapa akhirat adalah cita-cita dan tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah akan jadikan hatinya itu kaya. Dia kaya hati, selalu nerimo, selalu qanaah, selalu bersyukur atas pemberian dunia yang diberikan oleh Allah. Wa ja'ala
lahu syamlahu wa jama'a lahu syamlahu, dan akan apa? Akan memudahkan seluruh urusannya. Wa atahu dunya, dan dunia akan mendatanginya. Wa ya raghimatun, dan dunia itu datang kepada orang-orang yang tujuan hidupnya akhirat dengan hina. Wa ma kanat dunya hammahu, tetapi barang siapa yang dunia menjadi tujuan hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran di antara dua matanya. Kemudian wa farraqa alaihi syamlahu, dan mencerai beraikan, membuat susah urusan-urusannya. Walam ya'tihi minad dunya, dan dunia tidak akan mendatanginya illa ma qudira lahu, kecuali apa yang telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah. Dunia boleh kita raih, dunia boleh kita miliki, tetapi jangan sampai dunia melalaikan kita akan zikir sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu akan zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan itu, maka sebesar apapun dunia yang dia kumpulkan, setinggi apapun pencapaian karir dan dunianya, di mata Allah termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafikun ayat 9. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabatku, mengingatkan kita dalam sebuah syairnya, wa inna dunya qad irtahalat mudbiratan, sesungguhnya dunia telah dijauhkan, telah dibelakangkan dari kita. Artinya apa? Dunia itu nanti pada saat nanti pasti akan kita tinggalkan. Wal akhiratu qad qurribat muqbilatan, dan akhirat telah didekatkan di depan kita. Wa kulli wahidin minhuma banun, dan di setiap yang itu di antara dunia dan akhirat ada pengikutnya. Fakunu min amba'il akhirah, jadilah orang-orang yang menjadi pengikut akhirat. Wala takunu min amba'id dunya, jangan menjadi pengikut dunia atau menjadi budak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisabun, sesungguhnya dunia tempat kita beramal, menanam sebanyak mungkin benih kebaikan dan tidak ada hisab. Wagodan, dan pada hari akhirat hisabun, tempat dan saatnya kita dihisab, diperhitungkan amal-amal kita. Wala amalun, dan tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Dalam bahasa Ian Antono dan Taufik Ismail, dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Oleh karenanya mari kita betul-betul mengakhiratkan dunia. Kita jadikan seluruh kesempatan kita hidup di dunia untuk menanam sebanyak mungkin benih kebaikan yang akan kita raih buahnya di akhirat kelak. Bukankah dalam surat Al-Baqarah 201 kita diajarkan doa yang begitu luar biasa yang terkenal dengan doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan aku kehidupan dunia yang hasanah, tetapi juga menghantarkanku kepada kehidupan yang hasanah pula, dan jauhkan aku dari api neraka. Inilah persoalan penting, pelajaran penting yang hari ini kita bisa lakukan, belajar bersama tentang bagaimana menempatkan dunia dan akhirat pada tempat yang sesungguhnya. Kita jadikan dunia sebagai sarana, sebagai jembatan untuk meraih kehidupan akhirat khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.